PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero atau biasa disebut Pelindo 3 merupakan perusahaan operator terminal pelabuhan laut yang memiliki visi berkomitmen memacu integrasi logistik dengan layanan jasa pelabuhan yang prima. Tidak hanya itu, kami juga berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, keamanan kerja, serta pelestarian lingkungan. Dalam upaya menciptakan tempat kerja yang aman dan nyaman, Pelindo 3 menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3, Sistem Manajemen Keamanan ISPS Code, dan Sistem Manajemen Pengelolaan Lingkungan ISO 14001. Daerah Kerja Pelabuhan Laut atau Terminal Pelabuhan Laut merupakan daerah kerja terbatas atau restricted area. Setiap personil yang bekerja di restricted area wajib menaati semua ketentuan yang berlaku, yakni menggunakan ID card dan menggunakan alat pelindung diri, dan menaati semua larangan yang berlaku. Penggunaan APD standar ini terbagi menjadi dua, visitor dan office worker. ID card, rompi, helm, safety shoes, engineer, dan operator. Helm, penutup telinga, masker hidung dan mulut, life vest, safety shoes, body harness, sarung tangan, dan pelindung mata. Dalam rangka menciptakan kecelakaan nihil atau zero accident di restricted area, maka Pelindo 3 menerapkan program Fatal Risk Standard, yaitu pedestrian safety, mobile equipment, working at height, handling load, vessel safety, engineering, isolation. Sebelum memasuki lokasi daerah kerja terbatas, pastikan Anda memiliki ID card dan alat pelindung diri. Setelah itu, baca peta atau denah lokasi, ikutilah safety induction dengan seksama. Pastikan Anda memperhatikan dengan baik dan menguasainya. Sebelum masuk daerah kerja terbatas, Anda diharuskan menunjukkan ID card dan sidik jari Anda. Anda tidak diperkenankan untuk berjalan kaki selain di area yang telah ditandai sebagai akses pejalan kaki. Anda juga harus mematuhi rambu-rambu yang ada. Ketentuan pejalan kaki ini berlaku untuk pengemudi truk atau trailer yang akan mengunci atau membuka twist lock, dan visitor yang akan melakukan pemeriksaan dan penyelidikan. Khusus untuk visitor atau office worker, Anda dapat meminta petugas keamanan atau security untuk mengantar ke lokasi. Ketentuan mobile equipment ini melibatkan driver, operator, maupun engineering. Bagi para driver maupun operator, Anda wajib menggunakan alat pelindung diri dan memperhatikan fitur keselamatan. Anda juga harus memastikan fitur keselamatan seperti lampu rotary, twist lock, chassis, sistem pengereman, dan sabuk pengaman terpasang dengan baik. Sebelum mengoperasikan alat bergerak, pastikan Anda telah melakukan pre-inspection checklist. Bagi operator, Anda wajib memiliki surat izin operator atau SIO. Bagi driver, Anda wajib memiliki SIM B1 dan SIM B2 yang berlaku. Anda juga harus menunjukkan tanda pengenal sebelum masuk daerah kerja terbatas. Saat masuk daerah kerja terbatas, perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Anda tidak diperkenankan memacu kendaraan lebih dari 30 km per jam. Anda juga harus membunyikan klakson dan mendapat tanda atau lampu sign saat akan menyalip. Pada saat akan parkir, Anda hanya diperkenankan memarkir kendaraan di lokasi yang diperbolehkan. Pastikan tidak ada orang di sekitar Anda. Anda wajib mematuhi peraturan lalu lintas saat mengemudikan alat bergerak.
Petugas yang bekerja di ketinggian, terutama scaffolding ini, harus kompeten dan memiliki sertifikat. Petugas juga wajib menggunakan full body harness. Adapun sebagai upaya perlindungan dari jatuh, Anda wajib menggunakan tali penahan atau lanyard dan alat perlindungan dari terjatuh atau fall protector. Anda juga wajib menggunakan main cage atau sangkar kerja untuk keperluan bongkar muat. Pastikan saat Anda memakai full body harness, seluruh bagian terpasang dengan baik. Anda tidak dianjurkan untuk menggunakan body harness di bagian paha secara ketat guna memberikan ruang untuk bergerak. Penanganan muatan dalam daerah kerja terbatas melibatkan petugas maupun operator. Bagi petugas maupun operator, Anda wajib menggunakan APD saat mengoperasikan crane. Agar komunikasi berjalan dengan efektif, Anda wajib melaporkan dan berkoordinasi dengan petugas lainnya. Pastikan tempat kerja Anda juga dilengkapi dengan penanganan situasi darurat. Dalam penanganan muatan, Anda harus memperhatikan berat beban. Jangan sampai muatan melebihi batas beban yang telah ditentukan. Anda dilarang berdiri di bawah dan di atas muatan yang bergantung. Anda juga tidak diperbolehkan meninggalkan muatan yang bergantung. Tempatkan diri Anda secara aman dan pastikan Anda tidak berdiri di sisi kanan maupun kiri muatan yang sedang ditangani. Pastikan Anda telah menggunakan APD saat bekerja di kapal. Anda juga wajib mengisi form Vessel Safety Inspection yang telah mencakup desain, kondisi, dan cara melakukan pekerjaan di atas kapal. Inspeksi ini bertujuan untuk mengecek keamanan dan keselamatan kapal sebelum beroperasi. Pastikan Anda mematuhi segala rambu-rambu maupun peraturan saat melakukan aktivitas di kapal. Pastikan Anda tahu bahwa kapal telah masuk point of work. Anda juga harus mengecek kondisi kapal sebelum melakukan aktivitas bongkar muat. Bagi para petugas atau pekerja, Anda wajib menggunakan APD yang lengkap dan sesuai standar yang berlaku. Saat bekerja, pastikan alat yang Anda operasikan harus memenuhi standar dan bersertifikasi. Anda juga harus melakukan identifikasi kontrol maupun perawatan secara berkala sesuai dengan petunjuk buku perawatan manual. Pengecekan dan perawatan alat atau mesin ini dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Saat bekerja, Anda harus menggunakan APD dan diawasi oleh pengawas yang kompeten. Pada saat identifikasi titik isolasi, pastikan Anda memasang rambu-rambu yang telah diisi dengan nama dan posisi Anda guna menghindari situasi dan kondisi berbahaya. Anda juga harus memastikan akses keluar masuk saat isolasi ini. Visitor hanya diperkenankan masuk ke dalam titik isolasi setelah mendapatkan izin dari Anda. Selain informasi mengenai Federal Risk Standard, Anda juga akan diajak untuk mengetahui prosedur keadaan darurat. Pada dasarnya, prosedur keadaan darurat berisi tentang instruksi dan tanda bahaya yang perlu diketahui, dipatuhi pada waktu terjadinya keadaan darurat. Pada saat terjadinya kebakaran, pertama, pastikan Anda menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR dan mengambil tindakan pencegahan pertama. Apabila api belum berhasil dipadamkan, Anda menginformasikan kejadian kepada tim tanggap darurat via telepon. Setelah itu, Anda harus menuju tempat evakuasi dan menunggu pemadam kebakaran datang.
Pada saat terjadi tanda-tanda gempa bumi, segera tinggalkan tempat kerja dan menuju tempat evakuasi. Apabila Anda terjebak di dalam ruangan, pastikan berlindung pada objek yang kokoh dan kuat. Pada saat terjadi angin topan, usahakan Anda menutup semua pintu dan jendela kantor. Segera cari tempat perlindungan yang aman. Pada saat terjadi banjir dan tsunami, segera tinggalkan tempat kerja Anda. Carilah tempat perlindungan diri ke bangunan yang lebih tinggi, dengan standar ketinggian bangunan minimal 10 meter. Apabila Anda mengalami kerusakan lift, jangan panik. Tekan tombol interphone dan beritahu operator posisi lantai lift Anda. Tetap tenang dan tunggulah sampai petugas datang. Ingat bahwa keluarga di rumah menunggu Anda pulang dengan keadaan sehat dan selamat. Oleh karena itu, tiada hari tanpa memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Every day is safety day, safety is not compromise.